Ya, jadi pengertian untuk present continuous itu ya, ini adalah bentuk ya, bentuk waktu yang digunakan untuk kejadian yang sedang berlangsung saat ini. Jadi kapan ya kita bisa menggunakan present continuous? Jadi present continuous itu we use the present continuous to talk that are currently taking place untuk kejadian yang sedang dibicarakan atau sedang berlangsung sekarang. Fungsinya apa nih ya? Jadi fungsinya ini digunakan fungsi-fungsi simple present tense. Yaitu the tenses used for events that are currently taking place. Contohnya, for example, we are studying now. They are eating at Scott's favorite restaurant today. Ya, digunakan untuk kejadian yang sedang berlangsung saat ini. Contohnya jadi setelah we, setelah subjek itu adalah to be-nya adalah are ya, sesuai dengan we. Jadi bentuknya kata kerjanya ditambahkan ing yang disebut dengan gerund ya. Dengan keterangan waktunya adalah now. Kemudian they are eating at Scott's favorite restaurant today. Selain now juga bisa menggunakan today. Jadi kata kerja yang digunakan itu verb ing ditambahkan to be. Fungsinya yang lain adalah to explain that someone is doing something. Untuk menjelaskan bahwa seseorang itu sedang melakukan sesuatu. Ya adalah contohnya, for example, Sarah is changing her clothes right now. Her boyfriend is waiting for her. We are learning the progressive tense in English. Selanjutnya bentuk atau formula yang digunakan ya untuk seperti to describe an outgoing event ya, atau untuk menjelaskan, mendeskripsikan kejadian yang sedang berlangsung ya saat ini, kita bisa seperti ini ya. Contohnya adalah it is snowing at the moment. Jadi setelah subjek to be, verb ing ya, snow. Snow itu kan sebenarnya termasuk kata benda tapi bisa ditambahkan ing ya. Jadi tergantung konteks dari kalimatnya, dia bisa juga digunakan sebagai kata kerja at the moment. The economy is growing at an exponential rate. The children are sleeping, so please be quiet. Okay. Selanjutnya, bentuk selanjutnya ya. To show an action that is in progress and is happening now. Ya, untuk menjelaskan sebuah peristiwa yang sedang berlangsung sekarang. Ya, jadi it is raining and I am waiting for my mother to pick me up. Ya. Saat ini sedang hujan dan saat ini aku menunggu ibuku untuk menjemputku. I am writing this letter to express my feelings for you. Aku sedang menulis surat ini dan mengekspresikan perasaanku terhadapmu. She is dancing in the rain. Dia sedang menari di bawah hujan. Ya, selanjutnya bentuk lainnya atau formula lainnya, to talk about the action that happened around the time of the talk. Ya, contohnya, jadi di sini bisa ya menggunakan Arnold is taking 5 classes this semester. Yang terjadi untuk menceritakan sebuah kejadian atau aksi yang berlangsung sekitar waktu pembicaraan ya. Contohnya tadi, Arnold is taking 5 classes this semester. Arnold mengambil 5 kelas semester ini. At this moment, my husband keeping all his money in his closet. Ada kata keterangannya ya, at this moment, ya waktu ini atau sekarang ini, suamiku sedang menyimpan ya seluruh uangnya di dalam lemari. Bentuk lainnya ya, to discuss plans that definitely happen in the near future. Jadi bisa ya digunakan untuk simple bentuk present continuous tense ini bisa juga ya digunakan untuk kejadian yang akan terjadi dalam waktu dekat ya. She is spending her holiday in Bangkok next week. Kemudian he is renting a whole theater for his anniversary tonight. My boss is promoting Stacy to be the new manager next month. Ya. Kita bisa lihat ini sama seperti rumus untuk simple future ya.
Tapi hanya bisa menggunakan going to, yang going to aja ya. Karena kalau will itu belum pasti ya. Going to juga bisa ya. Kan ada kata kerjanya go ditambah ing, verb ing. Ya, jadi artinya bentuk ini ya sudah pasti terjadi. Kalau will itu kan masih temporary. Kemudian jadi rumusnya yang bisa digunakan seperti ini ya. Subject, to be, ya. To be-nya adalah dalam bentuk is, am, dan are. Verb ing, object, dan adverb. Atau time expression. Contohnya adalah I am making a cup of coffee now. Kalau negative sentence-nya maka subject to be ditambahkan not ya sebelum kata kerja ing-nya atau sebelum gerannya. I am not making a cup of coffee now. Ya, kalau kalimat interrogatif, kalimat pertanyaan, maka formula yang digunakan adalah seperti ini ya. To be-nya di depan, diikuti oleh subject, verb ing atau gerund, object, kemudian diikuti oleh adverb. Are you making a cup of coffee now? Kemudian time expression yang bisa digunakan yaitu adalah now, at the moment, today, these days, this week, this year, tonight, tomorrow, next week, or next year. Sampai sini kira-kira ada pertanyaan mengenai present continuous tense? Ada, Miss. Yang di atas tadi, Miss, aku lupa, Miss. Yang bisa di ini bentar, Miss. Yang mana? Oke, yang ini, Miss. Bukan, Miss. Yang di bawah, Miss. Bawah lagi, Miss. Nah, ini, Miss. Hmm? Kenapa? Ini untuk menunjukkan waktu kapan, Miss, ya. Ini artinya untuk menjelaskan atau membicarakan aksi yang terjadi, ya, to show an action that is in progress and is happening now. Ya, jadi ini artinya sedang berlangsung saat ini ya. Menunjukkan suatu aksi yang sedang berlangsung dan terjadi sekarang. Artinya sekarang ini. Sekarang terjadinya. It is raining. Jadi kalau yang kata kerja ditambahkan ing itu artinya sedang berlangsung saat ini. Oke. Jadi sebenarnya kalau ada kata kerjanya pakai ing, walaupun tanpa ada time expression-nya itu sudah jelas artinya kan saat ini. Saat ini sedang berlangsung. Dari Kalisa ada pertanyaan? Karyo sudah jelas? Lanjut, Miss. Oke. Lanjut, Miss. Kita lanjut ya sebentar. Ini ada. Oke, ya. Ini ada speaking practice ya, kita masuk untuk mendeskripsikan. Describe the pictures. What things can you see in the pictures? Jadi kalau tadi ya mendeskripsikan sesuatu kita bisa menggunakan present continuous. Oke. Kalau kira-kira kelihatan nggak gambarnya? Can you see the screen? Bisa kelihatan kah gambarnya? Kelihatan, Miss.
Kami satu screen aja. Oh gitu, oke. Ya. Can you see the screen now? Yes. Clear ya? Yes. Ya. Okay. Can you describe the pictures with present continuous tense? What things can you see in the pictures? Describe the picture. What things can you see in the picture? The sun is rising. The sun is rising at the morning, and the breakfast is ready to eat. And Yeah. someone preparing for a breakfast kali ya. Jadi kalau part of the day itu pakainya in ya. In the morning, bukan at the morning. Oh iya, iya. In the Coba morning. diulang lagi. The sun is rising in the morning. And the next picture is someone is preparing for a breakfast. Okay, what can you see for the breakfast? What can you see? The meal for breakfast. The meals for breakfast are fried potatoes, telur mata sapi itu apa? Telur mata sapi apa? Aku Sunny pernah side up. apa? Sunny side up. Sunny side Oh up. iya. Sunny side up. Burgers. Is it burger? Is it burgers? Burgers? Ini bukan Donat. Oh, donat ya? Ya, donut ya. Is it Oh, yeah. donut? Donut. And 2 cups of coffee. Coffee. And what is the yellow one in here? Um, There are 2 yellow. Can you 2 see? glasses of orange juice. Yeah, orange juice. Yeah. And what can you see from in here? In the left picture on the left. Can you see rice field? Yes. There are a huge rice field. Huge maksudnya. Besar. Huge. Atau Yeah. big ya. Big rice field. Rice field. And there is a mountain also. Yes. Yeah. Okay, for question number 2, Kak Ryu. Are you a morning person? What time do you like to get up in the morning? Bentar ya, Miss. Aku belajar artiin dulu ya, Miss. Ya, artinya kira-kira apa boleh sekalian? Are you morning person? Orang yang suka bangun pagi. Orang yang suka bangun pagi. Morning person. Mau orang yang suka bangun pagi enggak? Ya. Enggak pakai ceplok telur lagi. Oke. Are you a morning person? Artinya apa? Ya. Apakah kamu bangun pagi? Orang bangun pagi. Apakah kamu orang yang suka bangun pagi? Yes, I'm morning person. Yes, I am a morning person. Yeah. What time do you like to get up in the morning? Jam berapa? Jam berapa? 5 p.m. a.m. 5 a.m. o'clock. 5 a.m. o'clock. Ya, kurang tepat ya. 5 o'clock a.m. 5 o'clock p.m. Ya, atau 5 o'clock in the morning juga bisa ya. Oke, selanjutnya Kak Lisa, number 3. Have you ever gotten up before dawn to watch the sunrise? Where were you? Di-translate dulu kira-kira apa artinya? Ya. What is the meaning of the sentence? Dawn itu apa ya, Miss? Fajar. Oh, fajar. Have you ever gotten up before dawn to watch the sunrise?
Yes. Coba artiin. Oh, apakah kamu sudah bangun sebelum fajar untuk melihat matahari terbit? Ya. Yes, I have gotten up before dawn to watch the sunrise. Where were you? Where were you? Where were you artinya apa? Di mana kamu? Di mana kamu berada ya? Di mana kamu melihat apa? In the Sunrise. second floor of the home. Second floor of my home. Of Yeah, my it's home. I'm in the second floor of my home. Ya. Selanjutnya. What the first thing in the movie? Apa yang kamu lakukan di pagi hari? Ya, apa yang kamu kerjakan di pagi hari? Okay. The first thing I drinking. Apa yang kamu lakukan pertama kali ya di pagi hari? I first drinking the water. Gimana? Diulang. Drinking water. And I subuh pray. And exercise. Olahraga. Oh. Ya, coba kita lihat cek ya. Yang pertama apa? What is the first thing you do in the morning? Jadi what's-nya itu dihilangkan ya. Jadi mulai dari the first thing itu bisa digunakan. The first thing I. You-nya kan diganti I. The first thing I drinking water and I morning pray and exercise. Nih ya, kalau the first thing I drinking water. Ini udah benar belum nih penggunaan present continuous-nya? Jadi setelah subjek menggunakan apa? To be. Baru verb in. Ya kan? I'm drinking. Ya, I am drinking water. And then I'm to morning pray. I took morning pray. Okay. The first thing I do bisa ditambahkan di sini ya. I am drinking water and kalau pakai apa? Present continuous jadi gimana tuh? Tadi rumusnya apa? Setelah subjek, terus dia menggunakan kata kerja berapa? Bentuknya keberapa? To be. Iya. Jadi setelah I pakai I am taking. I'm taking. I am bisa nggak pakai to? Taking. Take. I am taking water. A morning pray. Morning. Ya, coba dibaca ulang. Taking itu ngambil tapi artinya bisa melakukan juga. Diulang ya, Miss ya? Ya, ini dibaca ulang. Udah jadi kalimatnya. Bisa digedein nggak? Bisa digedein. Nah, tuh. The first thing I do
I'm drinking water and I'm taking a morning break. Okay. Yes. Right. Next, Kak Lisa. What things could you do to improve your morning routine? The things that I have to improve in the morning routine. The things that I had to improve the morning routines is the things that I have to improve in the morning routine is Bangunan. apa ya? Bangunan. Improve-nya is improve tahu ya, improve apa? Ya di apa perubahan gitu ya. Berubah untuk menjadi lebih baik. Menjadi lebih baik. Is apa ya? Don't forget to not forget to drink water. Drink a water. Oh, drink. Drink a water. Oke, coba kita cek. What things could you do? Okay. The things that I have to improve in the morning is not to. Jadi dalam bahasa Indonesia apa? Sesuatu yang harus saya improve di kegiatan rutinitas pagi adalah enggak lupa untuk minum air. Untuk minum air. Tidak lupa untuk meminum air. Kalau tidak lupa ini kan sebenarnya don't forget. Do not atau do not ya. Do not forget to drink a water. To drink. Sebenarnya di sini kalimatnya kurang tepat ya, karena kan ini kalau misalnya mau untuk tidak lupa meminum air, tidak lupa untuk minum air, jadi nggak bisa pakai drinking. The things that I have to improve in the morning is don't forget. Harusnya di sini kan pakai ing. Is to not forget to drinking a water. The things that I have to improve in the morning, nggak pakai rutin kali ya, in the morning aja. Ya, in the morning aja. Yeah, the things that I have to improve in the morning is to not forget to drinking. A water. Jadi kalau pakai to itu harusnya pakai drink ya, kan infinitive. Ya. Kalau misalnya dihilangkan to-nya langsung aja drinking. To not forget drinking a water. Kalau misalnya mau pakai to di sini harus pakai verb one. To drink a water. Karena kan itu termasuk infinitive ya. Ya, to infinitive. Infinitive ya. Jadi kalau ada kata to di sini harus diikuti verb one. Okay, selanjutnya number 6, Kak Rio. How do you feel if you have to get up earlier than you like to? Earlier, lebih pagi. Earlier itu lebih pagi. Apa perasaan kamu jika kamu bangun pagi? Kamu lebih pagi dari biasanya. Apa perasaannya nih? Apa yang Kak Rio rasakan? Ya, ketika harus bangun pagi lebih awal dari biasanya. Dari yang biasanya. Misalnya yang biasanya bangunnya jam 7 gitu atau jam 6.
Harus lebih pagi nih, jam 5 tuh bangunnya. Apa yang kira-kira Kak Rio rasakan? I feel I feel I feel to I feel Ntar ya, Miss ya. Boleh. Apa yang kira-kira dirasakan? Apakah capek? Lelah? I feel happy because I'm banyak waktu itu apa? Have much time. Have much Time. time Mm. to the work and to the work uh, to the work aja, Miss. To the work. Coba kita cek ya. Apakah kata kalimat ini sudah sesuai dengan rumus untuk present continuous? Present continuous. Sudah sesuai belum kira-kira? I am Tadi happy. ya, Ah. jadi I am having I am feeling ya. I am feeling happy. Because I have much time. Bukan to the work ya. Maksudnya lebih banyak waktu untuk bekerja. Ya kan? mengerjakan pekerjaan lebih Oh, I awal. have much time to do. Pekerjaan mana nih? Pekerjaan kantor apa pekerjaan rumah? Pekerjaan kantor, Miss. To do the office work. To do the office. Oke, selanjutnya boleh dibaca? I am feeling happy because I have much time to do the office work. Ya. Selanjutnya Kak Lisa. Do you do any morning exercise? What exercise do you do? No, I don't do any morning exercise. You don't do any morning exercise? Not even gym or yoga? It's not enough time in the morning to do in the morning. So, ya, nggak bisa gitu ya. You don't have, I don't have enough time to do that. To do that. Oh yes, to do that. Oke, selanjutnya Kak Rio. Do you do any, do you like to drink tea or coffee in the morning? Yes, I'm like to drink coffee. I'm like to drinking coffee in the morning. Ya, di sini kalau ada kata like itu nggak bisa pakai to be ya. Jadi langsung. I like I drink. Karena ada kata to ya. I like to I drink. like To drink coffee in the morning. Coffee ini termasuk kata benda yang bisa dihitung atau tidak? Tidak. Jadi bisa disisipkan kata benda lainnya kan? Kata bendanya apa nih kira-kira? I like to drink a cup in the morning. Cup of. A cup of. Ya, karena bagian dari satu gelas ya, gelas kopi, satu cangkir kopi. Nah, di sini kita tidak bisa menggunakan present continuous ya. Jadi, I like to drink a cup of coffee in the morning. How much? How much atau how many cups do you drink? A cup. Only a cup? In the morning. Only one cup? Yeah. One cup.
A cup. A cup aja. Artinya apa? Satu cangkir, A cup coffee. satu kopi. Berapa banyak cangkir Mana? yang kamu minum ya di pagi hari? Nomor 8. One Ya. cup of coffee. 1 cup coffee. One cup coffee in the morning. Ya, 1 cup coffee in the morning. Selanjutnya Kalisa nomor 9. Are there any days where you like to sleep in? When do you get up? Are there any days where you like to sleep in? Artinya, apakah ada hari di mana kamu to sleep in itu apa ya? Tidur. Tidur. Apakah ada hari-hari ya, hari-hari tertentu atau hari-hari biasanya yang waktu gitu ya untuk jadwal. Kamu suka tidur? Yes, there are some days that I like to sleep in. So, maksudnya sleep in itu kalau misalnya kamu sedang mengerjakan sesuatu kegiatan gitu, Ketiduran. ya ketiduran. Oh, are there any days where you like to sleep in? No, there aren't. No, there aren't. Yes. So, yang pertanyaan selanjutnya nggak bisa digunakan ya. When do you get up on these days? Okay, number 11. Karyo, do you always take a shower and brush your teeth in the morning? Number 10, Miss. Oh, number 10. Okay. Do you use an alarm clock? No, I'm not use alarm clock. You don't use alarm clock or like handphone reminder? No, I don't use alarm clock. So you get up easily? Automatically. Nggak bisa. Iya, jadi karena kita itu bukan mesin ya, jadi kita nggak bisa bilang kalau kita tuh terbangunnya otomatis gitu. Karena udah menjadi bagian rutin, maka otomatis it become my routine, a daily routine. Because I'm routine to get up Earlier. Because I'm get up. I'm bangun tuh get up. I usually get up earlier in the morning. I'm get up earlier in the morning. Di sini kita nggak bisa pakai I am. Ya, I get up. I get up. Because I like to get up earlier in the morning. Atau bisa juga kita bilangnya it has been my daily routine. Jadi itu sudah menjadi kebiasaanku ya. Daily routine kita kan pernah ya sebelumnya tentang daily routine. Oke. Lanjut number 11. Number 10. Kalisa. Oh ya, 11. Do you always take a shower and brush your teeth in the morning? Yes, I do. Yes, I do. Yes, I do apa? Dijelasin. Yes, Yes, I do. Yes, I do. I always take a shower and brush my teeth in the morning. Ya. Selanjutnya number 12. What is your favorite thing about mornings? Is there anything you dislike? Aryo. Apa kesukaan kamu tiap pagi ya Miss ya? I like few morning. My children get to I sleep. like apa Kak? I like few morning. I like few morning. Few morning? Oh, Because, few.
Morning view. No, morning view. Oh, morning view. Tadi. Style. What is your? Is there anything you dislike? I like. Is there anything you dislike? Artinya apa? What is the meaning of the sentence? Gimana, Miss? Is there Yang kalimat selanjutnya itu kan ada 2 pertanyaan. Yang pertama, what is your favorite thing about morning? Ya, selanjutnya yang kedua adalah, is there anything you dislike? Artinya apa nih? Ada yang apa yang kamu tidak suka? Ya, hal apa yang tidak kamu sukai? Tiap ya pagi ya, Miss ya? Ya, ketika apa? Tentang pagi. Ini kan masih tentang pagi. Ya. Pagi. About mornings. Is there anything you dislike? Ada enggak? No. There is not. There is not. There is. No. No, there is not. There is. There is. Is Not. there? Okay. No, there is no. Not. Not apa? Not dislike morning. No, there is not. Something. Something ya. That I dislike. Nah, untuk yang atas, jadi kayak kalau dalam bahasa Indonesia kan bisa ya kita bilang seperti ini. Misalnya yang nomor 12 itu kan artinya hal apa yang kamu sukai tentang pagi hari. Terus kalau bahasa Indonesia kan kita bisa bilang, oh aku suka melihat, maksudnya aku suka keindahan pagi hari. Kita kan bisa ya bilangnya kayak gitu. Tapi kalau dalam bahasa Inggris nggak bisa ya. Jadi harus jelas. Aku suka melihat, kan ada melihatnya. Melihat itu apa? To see. To see. Ya, I like to see morning view. Jadi di sini harus jelas. Makanya dalam bahasa Inggris tuh harus jelas ya SPOK-nya. Walaupun nggak ada K-nya boleh lah, cuma pakai SP. Di predikatnya itu harus jelas gitu ya. Kalau misalnya apa di sini I like to see morning view, ini kan artinya pagi hari. Jadi kan udah jelas juga sih sebenarnya. I like to see morning view. Jadi nggak bisa cuma I like morning view. Itu nggak bisa ya. Ya. Atau there is not, no, there is not, there is not, ini agak nggak nyambung nih. No, there isn't, ya there isn't, there is not, tidak ada yang aku sukai. Kalimatnya agak salah ya. No, there is, apa nih kira-kira? No, there is not. There is no something that I dislike. There is no. There's nothing that I like. Artinya sama aja. Artinya tidak ada yang aku sukai. There's nothing that I like. Atau that-nya juga bisa dihilangkan. There's nothing I like. Ada nggak bahasa simpel untuk ngomongin tidak ada yang saya suka gitu? Ini, no, there's nothing I like. Tidak ada yang aku sukai. No, there's itu yang paling simple deh. Itu yang paling simpel. There is nothing I dislike. Kalau udah ada di nothing-nya nggak bisa pakai dislike. Dislike itu kan artinya tidak suka. Di sini ada nothing-nya. Jadi kalau there's nothing I dislike, ini bisa. No, there is nothing I dislike. No, there's. Dislike. Jadi jangan tabrakan gitu ya. Udah pakai nothing, pakai dislike lagi. Tabrakan jadinya. Selanjutnya number 13. Who in your family is usually the last person to get up in the morning? Kalisa ya? Yes. My family is usually wake up together in the morning, so there is nothing the last person. Semuanya bangun di jam yang sama? Iya, satu bangun semua. Oh, kok bisa kayak gitu ya?
Yang dibangun-bangun. Oh, enggak, maksudnya kalau dibangun-bangunin kan artinya ada yang bangun duluan. Yeah. Okay. Who in your family usually the last person to get up in the morning? Yeah. The last person to get up in the morning is my son. Oke, my son. Ya, itu bisa ya. Hmm. Oke, selanjutnya number 14. What sounds can you hear early in the morning where you live? Can you hear? Kamu dengar ya? I early sound in the morning. I am early in the morning. Sound my kids. Sound apa? Sound my son. Sound my? Sound my kids. Kids, gini. Kids. Anak-anak. Kids. Oh, kids. Jadi sebelum kita membuat kalimat, kita harus tahu dulu nih arti dari pertanyaannya apa. Coba diartikan. What is the meaning of the sentence number 14? Apa yang kamu dengar? Suara apa yang kamu dengar di pagi hari? Di tempat kamu? Di tempat kamu tinggal. Ya. Suara apa nih yang Kak Rio dengar di pagi hari waktu Kak Rio bangun pagi? Anak-anak, Miss. Suara anak-anak. Bukan suara ayam ya? Suara ayam berkokok? Nggak ada ayam. Oke, jadi sebenarnya nggak bisa ya pakai I am early sound. Artinya jadi nggak ada meaningnya ini ya. Oke. I'm out. Coba lagi ya, Miss ya. Ya. I early in the morning, I early in the morning sound my early. I sound apa? In the morning, I sound mesin cuci apa? Washing machine. Iya, bawa mesin cuci. Apa? Washing machine. Washing machine. Washing machine. In the morning, I early sound washing machine. Washing machine. Ini sebenarnya yang didengar pertama kali suara anak-anak atau suara mesin cuci? Anak-anak sih, Miss. Anak-anak lagi nyuci. Anak-anak lagi nyuci. Iya, kan Wawa kalau juga anak-anak nyuci. Ya. Kalau contoh aja ya, untuk anak-anak kan artinya kalau mendengar, bahasa Inggrisnya apa mendengar? Hear. Oh iya, hear ya. I hear. Suara anak-anak apa? Suara anak-anak. Sound kids. Sound. Anak-anak apa anak-anak? Children. Ya, children. Children sound. Voices ya. Voice. Ya, di pagi hari apa? Di pagi hari. In the morning. Ya, in the morning. Gini ya. Children. Jadi sound sama itu ya. Sound sama voice itu sama ya sebenarnya. Artinya adalah suara. Ya.
Perbedaannya itu lebih ke kalau sound itu dengan apa yang kita dengar. Ya, kalau misalnya voice itu digunakan untuk mengatakan bahwa suara yang kita dengar itu adalah manusia. Oh, Ya. Jadi kalau children tuh pakainya voice, lebih tepat ya. Kalau misalnya kita dengar suara piring jatuh, meja digeser, ya, atau teman jatuh, maka itu kita bisa menggunakan sound. sound. Kalau misalnya tadi dengar suara mesin cuci, itu bisa pakai sound. Oh. Ya. Oke, selanjutnya Kak Lisa ya. Number 15. What kind of jobs require people to wake up very early in the morning? Diartiin dulu ya. Jenis kerjaan apa yang meminta seseorang bangun pagi-pagi? Ya, pagi hari. Ya, paginya Pagi tuh sangat pagi ya, bisa bilang sangat pagi hari. Jadi kayaknya ini bukan pekerja kantoran ya. Kira-kira Ya. apa? The jobs, the kinds of jobs that require the kind of jobs require people to wake up very early in the morning are Kalau are artinya more than one ya. ya Hmm. the police, polisi yang di jalan itu apa? Ya, polis saja cukup. Ya, the police are police, teachers, Teacher, Nurse. ya, okay. teachers, nurse, Nurse, so many jobs I think. Rescue time. Apa? Rescue. apa? Nah, Rescue team. Rescue team. rescue Ada lagi nggak? team. Maybe do you want to add more? Ada lagi? So many job I think. Doctor ya, doctor. Doctors. Radio announcer, do you think? Ya. Sama news anchor. News anchor. News answer. Anchor bacanya. Anchor ya. Anchor. News anchor. News anchor sama radio announcer ya. Radio announcer tahu kan? Ya, penyiar radio. Ya, news anchor? Penyiar berita. Ya, pembawa berita ya. Oke, selanjutnya. What number 16. are we? 16. 16. Oh, How are your Sunday mornings different to weekdays morning? Artinya dulu nih. Bagaimana perbedaan hari libur dan hari Minggu dan jam kerja ya, weekday, hari biasa. Ya, bagaimana ya hari Minggu pagi berbeda dengan hari-hari kerja pada pagi hari umum. Apakah berbeda atau sama? Different, very different. Ya, gimana? Bisa dijelaskan perbedaannya? Because weekday I'm di luar tuh. Banyak di luar. Have to do something. Because I'm banyak di luar, Pak. Have to do. Banyak di luar apa, Miss? Maksudnya banyak di luar apa? Pekerjaannya di lapangan. Kegiatan di luar. Because I have. Because
I have things that I That do outside 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 of the house, di luar rumah. because weekday I have things I have A lot thing of I have a lot of things I have a lot of things that I do outside of the house. Ada lagi? Ya, jadi ini weekdays-nya pakai S karena kan banyak ya. Namanya hari kerja itu kan dari hari Senin sampai hari Jumat. Ya. Because in ya karena part of the day kan. In the weekdays I have a lot of things. Atau ini juga bisa diganti to do to do. Outside of the house. Ya. Coba diulang Kak Rio. Because in the weekdays I have a lot of things to do outside of the house. Nah, outside the house atau outside of the house ya boleh. Oke, selanjutnya Kalisa, number 17. Yes. Who are the first 3 people who usually talk in the morning? The first 3 people. Matiin dulu. Nah ya. Siapa 3 orang pertama yang biasanya kamu berbicara pagi hari? Ya, siapa? The first 3 people I usually talk to in the morning are my husband, my daughter, and my son. My husband, my daughter, and my son. So you're not included? I included. No. Kan only 3 people. Who are the first 3 people? Oh iya. Oke. Siapa ya 3 orang pertama yang kamu ajak bicara ya di pagi hari? Iya. Ya. Oke, jadi the first 3 people. First 3 people ya. Bisa diulang untuk kalimatnya ya. The first 3 people. I usually talk to in the morning are ya, betul ya. The first 3 people I usually talk to in the morning are my husband, my daughter, and my son. Selanjutnya, number 18. Do you watch television in the morning? What shows do you watch? Apa yang kamu lihat di televisi pagi hari? What show do you watch? I'm watching YouTube Music in the morning. YouTube Music. Music in the morning. Yes, What shows do you watch? What show do you watch? Apa yang kamu lihat? Pertunjukan apa gitu? Pertunjukan shows apa? Kan pertunjukan. Udah menjawab sih ini. Udah menjawab yang YouTube Music ya? I'm not show because. Do you-nya jawabannya yes I do. Ya, jadi karena pertanyaannya do you, jawabannya bukan yes bukan I am langsung gitu ya. Tapi harus jawab dulu yes I do. Yes. I am baru bisa dilanjutkan. Okay. Nah, terus yang pertama tadi aku dengar kalau nggak salah berapa tadi nomor? Ya, jadi watch ini bukan artinya melihat ya. Watch itu menonton. Menonton. Ya. Aku menonton YouTube channel atau YouTube Music channel ya in the morning. Jadi tanggal tambahin channel. Jadi coba incomplete sentence. Yes, I do. Yes, I do. I'm watching YouTube Music channel in the morning. Ya. Selanjutnya Kalisa, number 19.
Can you see any animals in the morning in your town? What kinds of animals? Yes. Bacain dulu Oh, artinya. Apakah kamu melihat binatang di pagi hari di kotamu? Mm-mm. Binatang apa? Yes, I can see animals in the morning in my town. The kinds of animals are monkey, dog, and cat. Yeah. Do you know what the difference between town and city? Apa nih bedanya antara town dan city? Artinya sama-sama kota. Bedanya apa? Menunjukkan Kalau tinggal perumahan. iya, kalau town itu lebih ke ini ya, Perumahan. bukan sih. Kalau city itu lebih ke ibu kota negara gitu kayak. Mm-mm. Kalau town? Kalau town tempat tinggi Perumahan. perumahan. Presiden. Kurang tepat ya. Tapi yang city udah mulai sedikit menjurus ya. Jadi town itu adalah kota kecil. Kalau city itu kota besar seperti ibu kota. Kan? Dan apa kota-kota yang di ibu kota? Kota besar itu kan seperti Jakarta, terus apa lagi? Medan, dan itu kan rata-rata ibu kota provinsi ya, Surabaya dan lain-lain. Kalau kota kecil, tahu kan kota kecil itu apa aja? Kabupaten gitu ya, Miss ya? Ya, kabupaten bisa. Biasanya ada banyak di kota kecil kan di Pulau Jawa, seperti misalnya Purworejo. Oh iya. Terus di Kalimantan juga ada. Balikpapan itu termasuk kota kecil ya. Terus ada juga di Pangkalan Susu ya di Medan tuh ya. Dan lain-lain lah. Ya, Pangkalan Susu ya di Medan ya. Seperti itu ya. Jadi tahun nama perbedaan tahun nama city. Oke, Miss. Ya, tadi udah benar ya Kak Lisa menjawabnya. Selanjutnya Kak Rio. Number 20. Where do you like to sit in the morning? Di mana sit in? Di mana kamu duduk di pagi hari? I sitting in the morning. Belakang rumah apa? Belakang rumah. Backyard. I am sitting in the morning. Belakang rumah, Miss. Belakang rumah itu ada apa di belakang rumah? Apakah kebun, halaman, kolam pool, apa kolam renang? Kolam apa nih? Swimming pool. I'm sitting in the morning, ya. I'm sitting in the morning swimming. I'm sitting in the morning at swimming pool. Belakang rumah. Belakang itu kan behind. Behind the house bisa pakai at swimming pool. At the swimming pool. Oke, selanjutnya ini aku mau jelasin ya. Untuk keterangan waktu, ini kan seperti in the morning itu nggak bisa diletakkan di tengah kalimat ya. Dia bisa diletakkan di depan kalimat atau di akhir kalimat. Nggak pernah ya di tengah kalimat. Jadi ini mau bisa ditaruh di belakangnya, in the morning. Ini I am sitting behind the house at the swimming pool in the morning. Okay. Kalau ditaruh di depan gimana kalimatnya, Miss? In the morning, I'm sitting behind langsung ya, Miss? Ya, tapi harus pakai koma ya setelah in the morning. Koma, begitu. Oke, Miss. Ya, swimming pool. Ya. What do you do while you sit there? What do you do while you sit there? Ya, artinya apa? Apa yang kamu lakukan di sana? Apa yang kamu lakukan ketika kamu duduk di sana? While itu ketika.
while I dare saya di sana I dare to I dare to view morning and drinking a cup in the cup coffee. I dare to view morning and drinking in and I'm drinking cup coffee. I dare to view morning and I am drinking a cup coffee. Ya, coba kita cek ya kalimat ini. Ya, sebenarnya nggak bisa diartikan langsung begitu aja ya. Misalnya sama seperti ke kalimat bahasa Indonesia, aku di sana melihat pagi dan minum kopi. Aku di sana, ya, I dare. Itu nggak bisa menggunakan I dare. Ya, jadi misal kita bisanya kayak gini nih ya. Aku di sana ngapain? Duduk kan? Duduk apa? Aku duduk. I'm sitting. I am sitting, ya bisa I am sitting. I am sitting sambil Lihat while morning I'm sitting see view morning I while drinking a cup coffee. See view morning I while morning drinking a cup coffee. Oke, kita cek lagi ya. Jadi yang pertama ini kan tadi masih salah. I am sitting. Aku duduk ya. I'm sitting ya untuk melihat. Itu pakai to see. To see pemandangan pagi itu morning view. Bukan view morning. Ya, kemudian I-nya ini kan ada pengulangan ya. Jadi dihapus aja. While kalau I drinking, Miss, I drinking a cup coffee. Jadi pakai while apa enggak? Enggak. You and I drinking gini. Iya. I and ya, karena I ada drinking. I di depan kan udah ada I di depan, jadi nggak perlu lagi pakai pengulangan. Langsung aja. And drinking a cup. I am sitting to see a morning view and drinking a cup of coffee ya. Dah ini udah oke sih. Ya, coba dibaca. I'm sitting to see a morning view and drinking a cup of coffee. Ya, betul ya. Selanjutnya, Kak Lisa. Do you prefer to get work done in the morning or later in the day? I prefer kamu lebih memilih nyelesain pekerjaan di pagi hari atau di hari kemudian? Ya, atau setelah pagi gitu ya, lewat dari pagi. I prefer to get work done in the morning. Work done in the morning. Oke. Selanjutnya Karyo. Have you ever had a terrible morning? Apakah kamu mempunyai do you ever had? Apa kamu Terrible mempunyai apa terrible? masalah? Masalah? Terrible itu artinya sangat buruk. Oh, bukan. Sangat buruk. Have you ever had a buruk? Apa kamu ever had? Apakah kamu pernah memiliki pagi yang sangat buruk? Okay. I have
I have a terrible morning. Yes, I do. Yes, Mhm. I do, Miss. Yes, I do. The I have I have uh I have ini buruk apa sih? Nightmare. Treble? Nightmare. Trouble Oh. nightmare. I have trouble morning. I have a trouble nightmare. I have I have a trouble nightmare. nightmare. Sebentar. Have you had a trouble? What happened that day? Because I have because because I because because I terlalu capek tuh. Exhausted. Oh, tired. Because I'm tired. Because I am Because I am tired. Oke. Ini kayaknya agak nggak nyambung dengan yang pertama ya. Oke, jadi kan pertanyaannya adalah have you ever had? Jadi nggak bisa pakai yes I do. Kalau pertanyaannya do you, itu baru bisa pakai jawabannya yes I do atau no I don't. Tapi kalau misalnya have you, jadi jawabannya yang tepat apa nih kira-kira? Yes, I have. Ya, yes I have atau no Yes, no, I haven't. I haven't. Benar. Ya, jadi kalau di sini harusnya pakai yes I. Yes, I have. Ya. Nah, kemudian yang kalimat yang kedua, kira-kira tenses yang digunakan apa? Menceritakan. Bisa dilihat dari pertanyaannya, menggunakan kata kerja berapa? Yang bentar ya, Nomor Miss. 22. Digunakan kata kerja bentuk keberapa itu kata kerjanya? Bentuk kata kerja ke pertama, Miss. Pertama, itu kan happened ya. Kata kerja pertamanya adalah happen. Kata kerja bentuk keduanya happened. Kata kerja bentuk ketiganya juga sama, happened. Jadi ini adalah kata kerja kedua ya. Tenses yang menggunakan kata kerja kedua apa itu? Tenses apa yang menggunakan kata kerja bentuk kedua? Masih ingat? Yang menggunakan kata kerja bentuk kedua. Terjadi untuk kejadian yang sudah lampau. Simple Past tense. ya, simple past tense. Jadi di sini kita nggak bisa ya pakai have. Karena have dan has itu hanya bisa digunakan untuk simple present tense. Kira-kira apa nih yang bisa digunakan untuk simple past tense itu menggunakan apa? Bentuk lampau dari have dan has? Had. Ya, had. I Ini bisa had. untuk simple past tense. Ini I had a terrible nightmare. Ya. Nah, terus kan ditanya selanjutnya apa nih? Yang selanjutnya ditanya. What happened that day?
Ada apa dengan hari itu? Ya, ketika Kak Rio menjawab bahwa aku memiliki mimpi buruk. Mimpi buruk. Apakah mimpi buruk ada korelasinya dengan ngantuk? Kecapean. Kecapean. Iya. Ya, harusnya bisa menjelaskan tentang tentang nightmare-nya. Apa yang terjadi di pagi hari itu? Oke. Nah, terus nggak bisa pakai am, because I am. Yeah. Ingat lagi ya, to be yang bisa digunakan untuk simple past tense apa aja? To be yang bisa digunakan untuk simple present tense apa aja? I, you, we, they. Itu subjek, bukan to be. Subjek. Ya enggak. Subjek itu kan I, you, ada 7 apa aja? Ya. Subjek. I, you, we, they. We, they. Terus apa lagi? I, you, we, they. He. He is, he, she, it. Ya, ada 7 ya. Ya, Kalau Miss. to be dalam simple present tense apa? To be dalam simple present tense apa? Ada 3. Are, is, Dan satu lagi apa? am. M. Am. M. To be dalam simple present, simple past tense apa to be-nya? He, I, you Simple are. past tense. Past tense. Were. Were dan Was. ya. Ini yang harus diperhatikan ya. Selain tahu tentang rumusnya, formula yang digunakan tuh apa aja? Kata kerja keberapa yang digunakan? Simple past tense. Verb 2. Ya. Kalau simple present tense? Present tense. Pertama. Verb pertama dengan tambahan Ing. bukan? Dengan ES. tambahan apa? E. Ya, S atau ES. Kalau yang verb 1 pakai ing, apa? Tenses-nya apa itu? Tenses present tense. Present? Tense. Bukan. Kalau present tense ini yang tadi verb 1 tambah S sama ES. Kalau verb ing atau gerund? Untuk sekarang, Present? Continuous. Ya. Kalau pakai was dan verb ing. Verb 1. Ing. Tenses apa ini? Was atau were ya? To be. Past continuous. Ya, past continuous. Kalau pakai will atau going to tambah verb 1 apa? Mana? Apa? Kalau sekarang Future. Ya, future tense. Untuk yang akan terjadi di masa akan datang. Ya. Ini sih yang dasarnya atau basicnya yang harus diketahui. Nggak boleh lupa ya. Harus hafal luar kepala. Oke, selanjutnya. Ini coba dirangkai. Karena apa? Because I was tired. I was Ayo. tired.
Oke, jadi kalau ada kata kerja kedua itu nggak bisa disandingkan dengan was atau were. Kalau ada kata kerja, maka menggunakan kata kerja bentuk kedua. Kalau nggak ada kata kerjanya, baru bisa kita menggunakan was atau were. Because nggak bisa ya. Jadi because I tired kan kalau bentuk kedua, bentuk pasennya gitu. Ini tapi maksud pertanyaannya adalah ya, kan maksud pertanyaannya ini ya. Seperti misalnya nomor 22 tadi ya, have you ever had a terrible morning? Maksudnya kan apakah kamu pernah memiliki pagi yang sangat buruk? Pagi yang sangat buruk itu misalnya bangunnya terlambat, terus buru-buru, mandi buru-buru, jadi sehingga ke kantornya juga terlambat seperti itu ya. Jadi bisa dijelaskan. Jadi kalau misalnya I had terrible nightmare, terus penjelasannya adalah because I tired, itu agak nggak nyambung sih ya. Iya. Miss, tired bukannya adjektif ya? Tired, adjective, tired. Tired bukan kata kerja kayaknya. Tired kata kerja atau bukan? Tired. Coba. Bukan. Iya. Tapi bukan kata kerja, capek itu. Sifat. Kalau misalnya sama kan kayak apa, tired, excited, exhausted. Kata sifat ya. Kata apa ini? Happy. Sama sebenarnya. Happy. Kata kerja ya, Kak? Tired kata kerja ya? Iya, kecapean. Oke, Miss. Oke. Ya. What? Kalau bentuk pertamanya apa? Tired. Ini kan, tired. Tired. Bentuk kedua ini dan bentuk ketiganya sama, tired. Tired. Oke, Miss. Oke, selanjutnya. What Number? favorite kind breakfast? Number 23. Number 23. What is your favorite kind of breakfast? What do you usually eat in the morning? Makanan kesukaan, makanan favorit ketika breakfast. Ya. My favorite kind of breakfast is noodle. Noodle. Yeah. Yeah. What is your favorite? What do you usually eat in the morning? I usually artinya apa yang biasanya kamu makan in the morning? Because noodle is my favorite food, so I eat noodle in the morning. I usually eat noodle in the morning. Yeah. Oke, selanjutnya 23. What is your udah? 24. Who usually makes your breakfast? How often do you eat out in the morning? Eat out apa artinya eat out? Eat out, makan. Makan apa? Makan di luar. Ya, makan di luar. Siapa yang biasanya membuatkan sarapan pagi? Usually making breakfast, making breakfast to Wawa apa? Kamu aja. Because of breakfast, my wife. Because usually making breakfast to me. For me, my wife. Nih Kak Rio, masih harus banyak belajar ya untuk membuat kalimat, menyusun kalimat. Coba nanti ya next time aku akan kasih pekerjaan tentang writing, maksudnya homework ya tentang writing. Jadi nanti bisa sambil praktis gitu ya. Atau mungkin kita bisa cari. Ini, Miss. Kenapa? Aku masih bingung to be-nya, Miss. Jadi kan biasanya misalnya
misalnya ini ya, apa nomor 20, siapa yang membuatkan kamu makan pagi atau sarapan, ya. Jadi kalau Kalau kayak gini gimana, Miss? Apa siapa? my wife making me making me breakfast. Ya, jadi kan istriku yang membuatkan aku makan pagi, atau yang membuatkan makan pagi atau sarapan adalah istriku. Jangan dilupakan adalah. Oke. Adalahnya itu ya sama seperti is MR itu, to be itu bisa menjadi adalah. Artinya, ya tergantung dari subjeknya tadi. Jadi di sini kan, ya jadi jawabannya itu dilihat lagi ya dari pertanyaannya. Ya, jadi bisa my wife langsung aja. My wife is, jadi dibalik gitu ya. My wife is the one, karena kan cuma satu-satunya yang masak kan, cuma my wife kan. My wife is the one who usually makes breakfast. Kenapa makes-nya di sini pakai S? Karena selalu istriku yang masak gitu. Selalu istriku yang jadi kan pengulangan tuh. Daily routine. Saya ingat lagi tentang daily routines. Jadi bisa kayak gini, atau bisa juga dibalik, jadi my wife-nya di belakang ya. The one who usually makes breakfast is my wife. Jadi jangan dilupakan is-nya. Kecuali kalau misalnya yang masak itu lebih dari satu, ya bisa pakai are. Misalnya siapa? Ya, my sister atau my wife sister gitu ya. Atau nggak tahu lagi siapa, atau with my friend gitu. Jadi di sini adalahnya itu bisa berubah-berubah sesuai dari subjeknya. Bisa pakai is, am, atau are. Itu artinya adalah. Begitu juga dengan simple past tense. Ya. Simple past tense adalahnya itu bukan is, am, dan are, tapi was dan were. Oke, selanjutnya number 25. how often, ini belum dijawab. How often do you eat out in the morning? How often itu? How often artinya apa? Seberapa sering? Ya, seberapa sering? Seberapa sering kamu makan di luar pagi di luar? Ya, seberapa sering kamu makan pagi di luar? Pernah tuh apa? Never. Oh, seberapa sering? Never. Jadi gimana? I never eat out in the morning. Ya, I never eat out in the morning. Oke, selanjutnya Kak Lisa, the last one. What kinds of food do you like that you would never eat in the morning? What kinds of food do you like? Ya, artinya coba, Kak Lisa, artinya apa? What is the meaning of the sentence? Makanan apa yang nggak pernah kamu makan di pagi hari? Makanan apa yang kamu suka, tapi yang nggak pernah kamu makan tuh di pagi hari? The kinds of food that I like and the kinds of food I like that I would never eat in the morning is nasi padang. Is nasi padang. Nasi padang ya, it's not appropriate to eat in the morning. Yeah. It's too heavy, ya terlalu berat. Heavy. Oke, sampai sini kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak? Kalau yang how often tadi dibales seldom, Miss? How often? Seldom itu artinya apa? Jarang. Jarang. Nah, tapi jarang itu seldom ya. Seldom itu kalau persentasenya ya, artinya sekitar 30% ya. 30% jarang dilakukan. Jadi kalau never kan 0% kan, artinya tidak pernah dilakukan.
Ya, kalau seldom artinya itu 30%. Kalau rarely jarang juga, ya. Occasionally juga jarang. Ya, jadi often itu seberapa penting? Seberapa sering, ya. Jadi itu persentasenya sekitar 60%. Ya. Kalau misalnya I seldom juga bisa ya. How often do you eat out? I seldom eat out in the morning. Gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan lagi? Yang pas continuous kan kita belum belajar ya, Miss? Ya, next ya. Pertemuan selanjutnya ya. Pas continuous. Pas continuous bukannya udah yang kemarin. Yang nanti present perfect ya. Yang kemarin tuh past tense aja. Past tense, pas continuous bukannya udah. Belum ya? Belum. Yang was ditambah ing itu? Belum ya? Oh iya belum. Kemarin future sama past tense. Oke, nanti ya. Selanjutnya. Baru Mau yang past continuous dulu atau mau yang perfect apa? Apa sih? Present perfect? Iya, Present perfect. present perfect. Ya, jadi nanti ada present perfect sama past continuous ya. Ini masih ada lagi sih. Present perfect. Ini yang pakai have sama has ya. Have, has, been, tuh ya. Terus sama past continuous. Past continuous. Ini yang was ditambah verb ing. Ya, terus bisa pakai while atau when juga. Sama nanti ada pasif, aktif dan pasif voice ya. Ini juga penting sih, aktif dan pasif voice. Kalimat aktif dan kalimat pasif. Jadi kalau mau masuk ke active voice ini harus sudah lewat dulu ya 5 tenses yang di atas. Oh, ini yang pakai Karena itu ya, Miss ya? Ya, pakai verb 3. Ini verb 3. Iya. Jadi karena rumus atau formula yang digunakan untuk masing-masing tenses dalam aktif dan passive voice itu beda-beda ya semuanya. Jadi makanya kenapa kita harus tahu dulu ya 5 tenses dasar itu. 5 tenses dasar. Basic. Itu dulu aja. Nanti kalau udah baru kita masuk ke tenses yang lainnya. Sebenarnya past continuous ini juga termasuk tenses lainnya sih. Tenses lainnya di lain dari 5 tenses dasar. Kalau 5 tenses dasar itu kan simple present, past simple, future tense, present ini yang present continuous sama present perfect. Perfect. Ya, jadi kalau past continuous itu jarang ya digunakan dalam conversation. Jadi yang sering digunakan atau yang seringnya? Yang sering digunakan yang 5 tenses itu. Dan yang paling sering digunakan adalah simple present tense. 80% digunakan. Sisanya itu ya. Jadi sisanya adalah 11 tenses lainnya itu digunakan dalam TOEFL. Tes TOEFL. Kalau IELTS kan lebih ke speaking. Kalau TOEFL itu ya, kalau IELTS itu lebih ke speaking gitu-gitu ya. Terus kalau TOEFL dia itu lebih ke soal-soal pilihan apa multiple choice ya, pilihan ganda, multiple choice sama writing. Itu biasanya ya. Dan TOEFL itu bukan susah, bukan rumit, tapi tricky. Bahasanya tuh kayak susah-susah gampang gitu ya. Jadi harus ngerti ini maksudnya apa. Kadang-kadang yang speakernya maksud ada soal listening juga, tapi ketika ada pilihannya itu nggak sesuai sama itu, kita harus tahu pemahaman, lebih tentang pemahaman gitu ya. Nah, kalau IELTS itu kebanyakan speaking. Mostly. Kalau TOEFL itu juga nggak ada speakingnya. Lebih ke ini, multiple choice sama writing. Dan dia ini ada masa validity-nya ya.
skornya itu ada, atau sertifikatnya itu ada masa validity-nya itu 2 years. Jadi setiap 2 tahun kalau misalnya mau diperbarui harus ngambil tes lagi. Itu harga sekitar 2 jutaan. Kalau IELTS itu 2,5. Kalau TOEFL itu sekitar 2,2 lah. Atau sekitar USD 170 ya. Oke, sampai sini kira-kira ada yang mau bertanya? Cukup, Miss. Cukup. Oke, nanti aku kasih Kak Rio itu ya, homework tentang writing ya. Iya, Miss. Kalau Kalisa mau sekalian boleh juga ya. Boleh, Miss. Boleh dikerjakan juga kalau. Oke, kalau memang nggak ada pertanyaan lagi, kita selesaikan sampai sini. Nggak apa-apa ya. Iya, Miss. Oke, thank you so much. Dan see you next See ya. session. Have a great weekend. Bye-bye. Thank you, Miss.